di program prakarya dan kewirausahaan kali ini, yaitu Sekolah Seni Kolaborasi Laboratori Hidup. Nah, apa sih arti dari kata sekolah kali ini? Berikut penjelasannya. Di sini kita akan membahas dan menindaklanjuti terkait kemanusiaan dan hal-hal sosial kreatif di dalam kehidupan manusia. Kami ingin menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi dan saling mendukung satu sama lainnya sebagai sesama manusia, agar manusia dapat hidup dalam kenyamanan dan kesejahteraan. Dan hal itu telah diwujudkan dalam wawancara UMKM kali ini. Sekarang kita bakal nanya sama pelaku UMKM dan juga usaha yaitu pecel mendoan di GBK. Oke, langsung aja kita pengen nanya. Halo Ibu, selamat siang. Sebelumnya nama Ibu siapa ya Bu? Oke, Ibu Nanik. Nah, Ibu Nanik sebenarnya Ibu nih jualan apa dan udah berapa lama sih Bu jualan di GBK ini? Oh, udah dari 10 tahun ya. Selain pecel sama mendoan, kira-kira Ibu tuh punya produk apa aja sih, Bu? Produk. Oh, berarti sama ini ya, Bu, yang sebelah sini ya? Oh, jadi satu. Oke. Itu dia guys, jadi selain pecel dan mendoan itu banyak banget produk-produk yang variatif. Jadi kalau misalnya kalian nggak suka pecelnya atau nggak begitu menarik mendoannya, kalian bisa cobain makanan-makanan lain dari ibunya nih guys. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira berapa sih untuk modal awal yang Ibu keluarkan nih untuk usaha kali ini? Dan juga kalau boleh tahu nih Ibu, modalnya itu dari uang pribadi atau dari pinjaman? Uang pribadi. Kalau masalah model saya nggak bisa ngomong karena kan kalau di sini tahu sendiri sewanya mahal, sehari 1.100.000. Sebulan di sini 33 juta. Ibu ada informasinya. Dan selanjutnya, kira-kira berapa sih Ibu keuntungan perharinya? Jangan, terima kasih banyak Ibu atas informasinya. Jadi gitu guys, jadi ternyata modalnya tuh lumayan besar nih kalau misalnya teman-teman mau buka usaha di area GBK ini. Dan juga kalau misalnya untuk keuntungan dan juga hasilnya itu masih menjadi privasi dari ibunya sendiri. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ibu kira-kira kan pastinya Ibu mendapat keuntungan yang besar. Nah, kira-kira pas Ibu dapat keuntungan itu Ibu pergunakan untuk apa nih? Investasi. Oke. Terus selanjutnya biasanya kalau misalkan penutup jualan pasti ada closingan mencatat kan, kayak pembukuan. Nah, itu gimana cara Ibu mencatat pembukuan itu? Ya, antara pemasukan sama pengeluaran ya pasti kita catat dalam besar. Kita seperti menggunakan akuntansi, jadi harus prepare untuk pembayaran sewa, untuk modal, untuk bayar karyawan, untuk keuntungan baru kita tahu keuntungan kita berapa. Terima kasih Bu. Tanya lagi ya Bu, untuk apakah tujuan dari membuka usaha pecel mendoan itu untuk apa? Apa penghasilan keluarga? Yang selanjutnya, apakah pernah mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan penjualan kali? Yang namanya pedagang pasti ada untung-untungnya, dengan pernah kita gitu pas COVID kita kan nggak bisa jualan, kita nggak bisa ketemu orang, bagaimana kita mau jualan kalau kita nggak ada orangnya. Oke, tanya lagi ya Bu. Pasti kan Ibu pernah mengalami kerugian kan? Nah, gimana caranya Ibu mengatasi keuangan yang sedang menurun atau sedang tidak laku? Cara mengatasinya gimana? Ambil tabungan. Terus strategi yang akan dilakukan Ibu biar dagangan Ibu tuh dikenal oleh orang lain itu gimana? Kalau di GBK kita nggak usah promosi banyak orang blogger ke sini, kita viral. Dari situ kita yang penting kita kasih rasa. Kalau rasa kita enak, kita nggak usah promosi juga, pembeli datang sendiri. Jadi kita nggak pernah
ya segitu terus kita punya standar. Jadi kapan orang akan tetap kita akan jaga. Selanjutnya ibu kalau promosiin apa namanya jualan ini tuh biasanya di mana yang paling aku promosinya tuh? Jarang, tapi kebanyakan kalau sekarang kan media sosial begitu, dari food blogger banyak yang sini. Kita juga banyak artis-artis yang datang ke sini, kayak Gisel, kayak Sister, banyak yang review di sini tanpa kita promosi. Yang penting kita jualan itu standar mutu. Kalau standar mutu kita bagus, dengan kita yang jual bagus, otomatis kita akan laku mbak, tanpa promosi. Di sini nggak usah promosi mbak, lihat sampai pagi. Oke Bu, terima kasih. Selanjutnya biasanya ibu tuh pernah nggak sih kayak apa namanya ngasih diskon atau kayak banding gitu harga? Kalau ngasih diskon untuk apa? Misalkan kayak ada event-event terus biar kayak apa namanya jualan ibu tuh lebih rame gitu. Tidak pernah sama diskon karena di sini sewanya juga udah mahal, kita kelihatan mutu aja. Nggak ada diskon kak. Di sini orang yang suka beli itu kan orang menengah ke atas, biasa di diskon kita udah. Sebelum beli kita kan udah ada press list daftar harga. Jadi mbak nggak usah kan kita nggak berbohong. Udah ada press list, udah ada daftar harga, silakan. Kalau mau bersyukur nggak boleh, silakan. Kita nggak bisa turun harga. Gimana turun harga? Kalau dari sewa aja mahal, biar karyawan, bayar gini ya. Kita tingkatkan mutu aja. Oke, selanjutnya kira-kira ada nggak sih Bu pesaing berat di sini? Kayak terus cara ngatasin untuk mengalahkan pesaing itu tuh gimana? Namanya perdagangan pasti ada saingan, tapi ya, kita kan punya ciri khas sendiri kak. Saya ciri khasnya begini, yang sebelah sini kan ya kita serahkan sama Gusti Allah, semua itu rezeki dari yang atur. Oke Bu, terima kasih. Oke, jadi lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, jadi kan ibu kan sudah berpengalaman nih dalam bidang buka usaha dan juga misalnya berdagang. Kira-kira dari ibu sendiri pernah nggak mengalami atau menghadapi nih pelanggan yang bersifat baik maupun buruk? Kira-kira sifat baik dan buruknya itu apa saja ya ibu? Kalau sifat baiknya karena pelanggan kan merasa puas, merasa cocok dengan produknya. Kalau yang kadang-kadang juga ada pelanggan juga yang marah-marah karena mungkin nggak sabar antri, ada yang ngebuat antrian, ada yang bilang itu kan sebagai pedagang ya senyumin aja gitu, nggak usah kita balas aja. Ya udah, namanya juga karakter orang kan beda-beda. Kita harus, namanya pedagang ya kita harus ya namanya ngelayanin ya udah. Ada yang baik dan buruk kita bilang aja yang baik, kita percaya kita biarin aja, namanya pelanggan kan terserah juga. Ya. Jadi ternyata ada baik buruknya juga yang kita alami sebagai pedagang maupun pengusaha. Oleh karena itu kita sebagai seorang yang mau tetap untuk berusaha, kita nggak boleh menyerah dan harus tetap teguh nih, ya benar, semangat untuk menjalani kehidupan usaha kita. Oke guys, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ditanya lagi Bu, untuk biasanya nih ibu membeli bahan-bahan jualannya ini di mana? Apakah di pasar atau di yang lain? Kalau untuk sayuran di pasar, kalau untuk kayak ini kayak apa nih, pack kue gitu-gitu dari toko plastik ntar diantar sendiri. Jadi dari toko plastik sendiri. Kalau untuk lem mineral dari agen langsung di sini. Baik, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira stok yang biasa dijual di sini tuh kira-kira apakah selalu habis ataukah ada yang masih tersisa? Kita kalau untuk sayuran kita selalu fresh, jadi kita misalnya sudah habis baru kita ke pasar nanti lagi, jadi tidak ada barang sisa. Terima kasih Bu. Oke guys, jadi kayak gitu. Biasanya nih untuk menjual mendoan ini dia belinya di pasar, dan untuk lain-lainnya biasanya beli di toko-toko plastik atau toko air. Nah, dan untuk stok di sini tuh selalu habis terus kan, makanya setiap hari disediakan barang-barang yang fresh. Oke, pertanyaan selanjutnya, berapa jumlah porsi yang dapat dihasilkan pada satu hari saat ramai? 500, Wah, buset. Yang benar Mas. 200.
200 ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bentuk distribusi apa yang Anda lakukan dalam usaha kali ini? Oh, berarti cara penyajiannya itu langsung dilayanin gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, kira-kira dari ibu sendiri ini pernah nggak sih mengalami suatu pekerjaan yang tidak mengenakan nih selama ibu berdagang atau mau buka usaha gitu? Misalnya mungkin ada masalah di bahan-bahannya atau mungkin ada masalah di karyawannya, kira-kira ada masalah apa nih yang mungkin bisa jadi tantangan gitu? Kalau bahan-bahannya ya selama ini sejauh ini nggak ada. Kalau kita mau ke pasar semuanya tersedia. Kalau karyawan ya sama aja mas, biasa aja, nggak ada. Nah, pertanyaan terakhir nih Ibu, kira-kira selama Ibu sudah membuka usaha kali ini, ada nggak Ibu misalnya kayak harapan atau cita-cita atau mungkin hal yang ingin dicapai nih sama Ibu gitu loh, setelah misalnya Ibu membuka usaha kali ini? Ya, yang maksudnya kayak di toko gitu, tapi kadang-kadang terkendala juga. Ya, jadi segitu aja Ibu pertanyaannya. Kami sangat berterima kasih karena Ibu sudah mau menjawab pertanyaan kami, dan terima kasih karena Ibu sudah mendukung kami dalam penugasan kali ini. Semoga usaha Ibu dan juga segalanya dibuat lancar ya Ibu, dan semoga berhasil. Terima kasih banyak Ibu. Oh iya, jangan lupa dicoba dan dibeli ya dagangannya. Oleh karena itu, yuk kita beli aja sekarang. Oke, ibu sekarang kita mau beli pecel mendoan yang satu piece aja. Oke guys, sekarang kita udah dapet nih pecel mendoannya. Mari kita coba. Oke, supaya bisa lebih meyakinkan nih teman-teman akan rasanya, kita cari testimonial dari orang-orang di sekitarnya yuk. Tapi nih perlu teman-teman ketahui, meskipun keadaan itu memang sudah malam, tapi mendoan pecel GBK ini tetap saja memikat para pelanggan. Makin malam, makin ramai. Nah, aku dengar-dengar kedua orang di depan ini beli porsi pecel mendoannya tuh banyak banget. Nah, cocok nih kayaknya jadi bahan testimonial kita. Jujur sedikit takut kalau misalnya aku jadi mengganggu mereka, tapi ternyata mereka mau diajak omong. Oke, jadi sebelumnya Bapak Ibu tadi pesen dari mendoan pecel GBK di sana ya? Betul. Betul. Nah, yang pertanyaan pertama nih, kira-kira kenapa Bapak Ibu mau beli di mendoan pecel kali ini? Apa ya? Rekomen sih. Iya, Dari teman sih. Dari teman ada yang bilang enak. Ya cobain deh. Oh gitu. Nah, kalau menurut Bapak Ibu sendiri kira-kira rasanya kayak gimana nih? Dan juga harganya apakah sesuai dengan apa tuh namanya makanannya? Nah, kalau ini kan sebenarnya saya ditraktir. Jadi ada rekomendasi gitu, enak katanya. Oke. Nah, kalau yang harganya tuh boleh ke yang traktirnya nih. Baik. Harganya gimana? Oh, harganya cukup mahal. Harganya cukup mahal dengan kualitas yang sama. Tempat lagi, cuman memang bisa dimaklumi karena pisang enak satu dan pisang ada prosesnya tuh lumayan bersih lah. Jadi ya lumayan dengan harga segitu lumayan ikhlas lah. Karena rebusnya depan mata, di situ kan kita bisa ngintip kan dapurnya mereka. Oke, berarti sangatlah membumi dan sangatlah jujur untuk semua pelayanannya. Ya bisa dibilang gitu. Oke. Nah, selanjutnya, kalau dari Bapak Ibu sendiri, kira-kira apakah ada saran nih untuk dari makanannya sendiri dan juga untuk kedepannya? Paling nambah variasi sih, kayak nambah misalkan ayam gitu kali ya, ayam goreng gitu, atau lele itu boleh. Oke. Apa? Bala-bala? Gorengan gitu. Oh, Kayak goreng bawang. Kayak tahu gitu. Tahu kan ini udah ada tahu. Isi lah. Mungkin kayak buat cemilan awalnya gitu lah sebelum ke makanan beratnya kayak Betul. misalnya kayak gitu. Oh, oke. Iya.
variasi aja sih. Ke variasi cemilan nih. Oke, berarti lebih ke arah variasi, harus lebih bervariasi ya makanannya Tuh, gitu. itu. Rawon beda lagi toh. Enggak gitu. Saya orang pecel tuh sama rawon. Nah ini fun fact. Nah ini bisa nih. Tadi gimana Bapak? Coba di zoom. Iya, tapi lihat pasar juga lah. Kayaknya kalau untuk di sini paling variasinya tambahan gitu aja dikit-dikit. Fokus ke pecelnya aja. Oke, siap. Oke, jadi itu aja pertanyaan dari aku. Maaf sebelumnya kalau misalnya jadi merepotkan. Oke, jadi sebelumnya terima kasih banyak ya Bapak Ibu atas respon dan juga apresiasinya. Terima kasih banyak. Guys, kalau kalian pengen banget nyobain mendoan lovers yang ada di GBK, kalian bisa banget menggunakan TJ menggunakan ini. Patokannya ada di Kementerian Keuangan, persis di depannya. Jadi catokannya ada Kementerian Keuangan, terus kita bisa masuk melalui gerbang ini nih, warnanya hitam. Dan kalau misalnya teman-teman sudah menemukan patung Bung Karno, nah teman-teman udah nyampe nih di lokasi usahanya itu berada.